Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, berasal dari kelompok 8 dalam mata kuliah Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif. Kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu saya Indriani, kemudian Anissa Aiden Zahra, dan Raihan Prananda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai merumuskan masalah dan tujuan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang pertama kali, mari kita melihat samakah masalah dengan rumusan masalah. Jadi, masalah adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun, dalam sebuah penelitian, masalah dengan rumusan masalah memiliki kaitan yang erat. Kemudian, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Dalam metode kuantitatif, ada 3 bentuk rumusan masalah. Yang pertama itu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Baiklah, yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif ini merupakan rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan pada variabel mandiri, bukan variabel ganda. Jadi di sini dalam menggunakan rumusan masalah ini, peneliti tidak membuat perbandingan mengenai variabel pada sampel yang satu dengan yang lain, ataupun mencari hubungan dengan variabel yang lainnya. Lalu kemudian ada rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya pada waktu yang berbeda. Jadi di sini rumusan masalah komparatif itu intinya membandingkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Lalu bentuk rumusan masalah yang ketiga itu ada rumusan masalah asosiatif. Merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam rumusan masalah asosiatif terdapat 3 hubungan, yaitu ada hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan simetris merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya kebetulan bersamaan. Jadi, bukan merupakan hubungan kausal maupun interaktif. Contohnya itu adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan tingkat memimpin, dengan tingkat manisnya buah. Sekali lagi contohnya itu, adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan tingkat kemanisan buahnya di pohon tersebut. Lalu hubungan yang kedua yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat. Variabelnya itu independen atau variabel yang saling mempengaruhi, dan dependen yang dipengaruhi. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi. Contohnya itu, adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja? Di sini variabel independennya itu sistem penggajian. Kemudian variabel dependennya atau yang dipengaruhinya itu yaitu prestasi kerjanya. Lalu kemudian ada hubungan interaktif atau timbal balik.
Hubungan timbal balik ini merupakan hubungan yang saling mempengaruhi, tetapi tidak diketahui variabel dependennya dan independennya. Contohnya itu hubungan antara motivasi dan prestasi. Di sini dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi dan juga prestasi mempengaruhi motivasi. Jadi di sini tuh sama-sama saling mempengaruhi. Jadi tidak diketahui yang mana independennya dan mana dependennya. Selanjutnya ada tujuan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Dari sumber yang saya baca, tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan antar variabel dalam populasi. Ada perbedaan tujuan antara penelitian kuantitatif, deskriptif, dan eksperimental. Dalam kuantitatif deskriptif, bertujuan untuk menemukan hubungan antar variabel yang hanya terjadi sekali. Sedangkan dalam kuantitatif eksperimental, bertujuan untuk mengukur hubungan variabel sebelum dan sesudah, lalu melihat sebab akibat dari fenomena yang diteliti. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Di sini saya menjelaskan menggunakan buku dari Profesor Dr. Sugiono, yaitu metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Baiklah, saya akhiri dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau perilaku yang tidak mengenakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.